Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wisata ngerembel asri di kota Semarang ramai pada musim liburan Natal dan Tahun Baru. Kerja keras seorang petani muda asal Kabupaten Semarang berbuah manis. Dari hasil menanam sayur organik, ia mampu meraup ratusan juta rupiah. Menjual soto yang terbuat dari bahan-bahan organik mengubah hidup Zainal Arifin, warga kota Semarang. Pemuda asal Kabupaten Semarang, Sofyan Adi, ingin hasil pertanian di desanya punya nilai tawar tinggi di pasaran. Dirinya kemudian melirik pertanian sayur organik dengan mengajak para petani muda. Kerja kerasnya mampu menghasilkan omset 100 jutaan rupiah per bulan. Inilah Berani Berubah, omset 100 juta petani muda. Secara turun-temurun, saya lahir dari keluarga petani. Secara turun-temurun, kita punya profesi sebagai petani, namun pada saat saya kecil ini melihat bahwa pertanian itu kok kurang menjanjikan. Tapi setelah kita pelajari lebih lanjut, kita belajar tentang pertanian, ternyata pertanian itu sangat menjanjikan, terutama bagi generasi muda. Itu yang melatar belakangi kenapa saya memilih memantapkan diri untuk menjadi petani muda. Saya memutuskan untuk menjadi petani muda karena melihat di sekeliling kami ini banyak petani yang tidak memiliki nilai tawar. Banyak petani yang tidak bisa menjual produknya dengan harga yang menguntungkan untuk mereka. Sehingga dari situ saya punya niatan untuk membantu para petani mendapatkan nilai jual yang lebih baik, yaitu dengan memasarkan sayuran organik secara online. Saya memulai usaha budidaya sayuran organik ini dari lahan sekitar 3.000 meter persegi, kemudian berkembang. Saat ini lahan yang kami kelola sendiri itu ada 1,5 hektar, kemudian ditambah juga dengan teman-teman anggota di dalam kelompok tani. Ini totalnya kita mengelola sekitar 10 hektar lahan. Kesulitan yang saya alami dalam awal mula membangun bisnis sayuran organik ini dari segi pemasaran. Karena sayuran organik ini dari segi tampilan tidak ada bedanya dengan sayuran pada umumnya. Kurang lebih yang berkecimpung ada 30 petani muda. Kemudian ada di unit pemasaran kita dibantu sekitar 15 orang karyawan dengan total yang membantu di usaha kami ini ada 15 orang yang usianya sekitar 20 sampai 30 tahun. Dulu pekerjaan saya kebanyakan kuli bangunan dan tertarik di sini karena ada Mas Sofyan yang menjadi duta petani milenial dan saya ingin mengetahui tentang sayuran. Saya bersyukur Mas karena bisa mengetahui sayur yang sebelumnya tidak saya ketahui. Mulai dari contohnya sawi atau selada itu mulai dari sekitar 15.000 per kilo, ada juga yang sampai dengan sekitar 70.000 itu untuk jenis-jenis sayuran herbal, contohnya daun ketumbar, kemudian rosemary dan lain sebagainya. Saya membeli sayur di sini karena di sini tuh memiliki kualitas yang bagus dan juga dari hasil panennya ada yang
jika dipackingkan itu memilih kualitas yang bagus juga. Jadi ketika ada sayuran yang busuk ataupun yang kurang bagus, tidak dijual belikan. Omset saya per bulan untuk bisnis sayuran yang kita geluti ini kurang lebih minimal sekitar 100 juta per bulan. Yang penting jangan mudah menyerah, kita terus berinovasi, tekun, konsisten, dan juga berani berubah. Daun bisa jadi barang kerajinan? Ya, hasil kreasi itu dilakukan Eli Dwi Astuti dan rekan-rekannya di kota Semarang. Daun disulap sedemikian rupa menjadi tulang daun sebagai bahan membuat berbagai kerajinan. Mulai dari lukisan hingga menjadi pemanis di tas dan topi. Kerajinan dari tulang daun harganya pun tembus jutaan rupiah. Inilah berani berubah dari tulang daun jadi kerajinan. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga kontrak di Universitas Negeri Semarang dan kebetulan saya sebagai manajerial dari Kria Tulang Daun. Kebetulan saat itu saya dengan beberapa teman dari teknik mesin dan kimia membantu salah satu dosen untuk membuat rumah kompos yang ada di UNES, karena basically pernah buat rumah kompos gitu kan, jadi tahu kok selama ini sampah-sampah yang ada di sekitar itu kok hanya dimanfaatkan sebagai kompos saja gitu. Mencari tahu asal usul daun gitu, jadi daun itu dari teksturnya seperti apa, dari anatominya bagaimana gitu. Jadi akhirnya buatlah tulang daun ini dari sampah daun yang ada di sekitar UNES gitu. Jadi kenapa saya ngambilnya sampah daun? Karena basically di UNES sendiri, saya nggak bicara tentang yang ada di luar sana, di sekitar saya sendiri itu sampah daunnya itu sekitaran 15 ton sampai 20 ton per hari gitu. Jadi dengan sampah banyak seperti itu, selain kompos yang biasanya banyak dikenal itu, saya saat itu saya pengen apa ya gitu yang bagus, yang kira-kira bernilai jual tinggi gitu, tapi juga tetap produknya sustainability gitu. Dan saat trial and error itu coba treatment, akhirnya menemukan bahwa yang bisa dibuat tulang daun adalah pohon berkayu misalkan kepel, mahoni, atau bodi, tabebuyan yang seperti itu, pohon berkayu. Nah dari situ kita coba bikin tulang daun ini dengan teknik decopage, makanya sekarang sudah ada berbagai macam produk, jadi tidak hanya 4 yang tadi saya sebutkan, sekarang nambah ke tas-tas decopage, lalu ada ke toples, home decor gitu kan, terus ada topi, ada kipas, ada sisir yang ini, ada sisir, terus ada soft case dari handphone, ada macam-macam, kurang lebih ada sekitar 10 jenis produk untuk saat ini. Ini kita ada 5 tim yang utama. Kenapa saya sebut 5 tim utama yang memang bergelut di sini untuk yang di internal. Kalau yang di eksternal itu ada, kita punya 3 pelukis. Saya sendiri ada 3 pelukis. Awal saya mulai di sini, awalnya saya dulu mengikuti sayembara lukis di sini, kemudian alhamdulillah terpilih saya di sini dan saya bergabung sebagai pelukisnya di sini. Kesulitan pasti ada karena ini media baru bagi saya, karena media ini tulang daun yang sangat tipis, beda dengan kertas atau kanvas. Jadi yang saya perlukan adalah penyesuaian dan mencoba mencari tahu cara agar terbiasa gitu. Untuk harga, kisaran yang paling murah itu 10.000 untuk gantungan kunci yang lasi atau laminasi. Tapi kalau untuk yang paling mahal itu biasanya lukisan, dan kebetulan karena paling mahal tapi paling digemari seperti itu, dan alhamdulillah sudah dapat hak cipta pertama yang kita peroleh adalah lukisan di atas tulang daun.
itu berkisar 1.500.000 yang paling mahal, tergantung berapa wajah yang digunakan. Kalau untuk satu wajah biasanya cuma 850, semakin nambah wajah semakin nambah harganya juga. Lihat di sosial media kok ini unik, beda dari yang lain gitu, dan kan memanfaatkan limbah yang ada. Jadi rencananya pengen beliin ini buat orang tua karena ya bagus, untuk harganya menurut saya sesuai sih sama kualitas yang diberikan dari benda ini. Soalnya kan kalau ada kualitas ada harga. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa disulap menjadi kerajinan